Oke, kita lanjutkan ya. Lihat di sini, kemudian saya jelaskan sebagai rangkuman dari perkembangan manajemen yang ada di dunia. Ya. Saudara nanti bisa baca di buku antara manajemen. Kalau yang ke-14 saya di manajemen operasional, juga saya jelaskan itu di bab pertama dari buku manajemen operasional mengenai perkembangan manajemen ya. Ini merupakan rangkuman saja dan saya tidak akan menjelaskan lebih detail lagi di sini karena sudah dapat 14-nya. Yang intinya bahwa metode dan pendekatan yang digunakan dalam manajemen itu juga mengalami perkembangan ya dari kualitatif menuju kuantitatif ya, dan kemudian dua-duanya itu bukan berarti hilang ya, salah satu hilang kalau sudah ada kualitatif kuantitatif baru berarti hilang, tidak, karena itu sebenarnya perkembangan terbaru itu berarti itu untuk namanya pendekatan baru yang digunakan untuk masalah-masalah mungkin yang tadi digunakan metode yang lama lalu mengalami kesulitan. Kenapa ya? Metode kuantitatif ini mungkin berkembang karena seseorang itu sudah semakin rumit dan kompleks gitu ya, sehingga pendekatan kualitatif itu akan susah untuk menyelesaikan itu dengan cepat mungkin begitu. Nah, kemudian dikembangkan teori kuantitatif yang mencoba banyak menyederhanakan hal-hal yang tidak perlu. Nah, karena kemudian dibuatkan model itu adalah penyederhanaan dari kenyataan tadi, lalu dibuatkanlah dengan model itu dengan logika matematika, dibuatkan satu rumusan matematika begitu, sehingga nanti dengan mudah soal yang rumit tadi bisa dijelaskan dengan model matematika tadi itu. Nah, itu membantu untuk melakukan perubahan walaupun nanti mungkin hasilnya dari hasil model itu tidak bisa langsung kita telan-telan jadi keputusan, tetap harus dipertimbangkan, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, baru kemudian dicas. Jadi peran manusia di sini tidak digantikan oleh matematika dan komputer, ya. Tetap pengambilan keputusan itu nanti serahkan komputer, diserahkan manusia. Tapi perkembangan terbaru memang ada beberapa model yang dikembangkan dengan artificial intelligence yang komputer sekarang sudah mulai sangat canggih, sehingga komputer itu sendiri sudah bisa mengambil keputusan karena keputusan memang oleh manusia diserahkan kepada komputer itu dalam bentuk program eksekusi pelaksanaannya. Seperti yang kalau sudah lihat sekarang banyak digunakan dalam bentuk mesin-mesin robotik seperti ATM, yang otomatik itu semuanya keputusan diserahkan kepada mesin dan kepada komputer. Ya. ATM, saudara sudah masukkan ATM, kartu, mau ngambil uang, sudah dimasukkan PIN, komputer langsung memutuskan sudah boleh masuk, boleh ngambil duit, boleh ngambil uang, berapapun jumlahnya, silahkan saya tentukan di situ, lalu komputer nanti akan mengiyakan dan mengeluarkan uangnya. Di komputer yang memutuskan apakah sudah boleh atau tidak boleh ngambil uang itu, bukan manusia lagi. Manusia itu saya serahkan kepada komputer, makanya ini hanya delegasi wewenang, tapi pelaksananya itu adalah komputer, itu yang otomatisasi. Otomatisasi itu intinya dalam bisnis seperti itu, dan itu dilakukan di berbagai macam bidang sekarang ini ya. Sehingga sekarang ini yang tadinya alat menjadi DSS, Decision Support System, ya, sistem untuk membantu pengambil keputusan, sekarang bukan menjadi decision system, tapi dari decision system. Jadi sistem yang sudah bisa mengambil keputusan. Itu biasanya dikenal dengan dalam teknik robotik atau otomatisasi. Nah, seperti itu ya. Tapi untuk masalah-masalah yang rumit, sekarang ini bisa juga melakukan pendekatan kualitatif yang tadinya tidak bisa, tapi tetap nanti ada hal-hal tertentu yang titik tertentu yang kemudian manusia tetap harus melakukan adjustment karena memang robot itu tidak bisa membaca semuanya.
tidak bisa menganalisis semuanya itu ya, karena komputer itu alat yang diprogram oleh manusia. Jadi kehebatan komputer tergantung kehebatan dari pemrograman dan alat-alat yang diciptakan oleh manusia itu. Nah, jadi bagaimana juga dalam kondisi tertentu dia akan stuck, nggak akan bisa melebihi manusia. Ini dalam hal tentu mungkin dia bisa manusia dalam kecepatan dan sebagainya. Tapi dalam hal tentu kadang-kadang dia seperti masalah-masalah yang sifatnya heuristik, ya, nah, yang prosedur pemecahannya itu setiap masalah itu berbeda-beda. Sedangkan komputer itu diciptakan ketika menyelesaikan masalah itu dan prosedur sudah ditentukan oleh program. Nah, kalau masalah itu berbeda dari apa yang diprogramkan, ya komputer akan stuck, ya. Dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Situ dia akan mengatakan seperti kalau dalam bahasa sistem error, ya tidak bereaksi atau bereaksi secara salah karena dia menggunakan program yang ada di situ untuk menyelesaikan masalah yang sebetulnya prosedurnya tidak seperti yang dari program itu. Jadi hati-hati ketika kita menggunakan komputer juga, harus baca, makanya pentinglah kita memahami teori-teori pengambilan keputusan itu supaya nanti kita itu akan menggunakan komputer atau tidak dalam pengambilan keputusan itu. Nah itu sudah kita jelaskan dulu pada waktu kita bahas masalah program dan masalah program terstruktur juga struktur ya. Nah sekarang kita akan coba lihat ini yang terstruktur ya, yang terprogram saja ya. Nah instrumen yang kita gunakan statistik dan matematik. Ini sudah saya jelaskan dulu ya, pada pendekatan kualitatif itu kita menggunakan statistik. Nah, statistik berperan di mana sih? Statistik berperan dalam pengumpulan informasi dan data. Mulai dari pengumpulan sampai kemudian dia menyajikan data yang siap pakai. Itu statistik. Kenapa kita butuh statistik? Statistik itu sebetulnya adalah suatu keseluruhan data yang memudahkan kita untuk mengumpulkan data yang memang terlalu banyak di dunia ini data dan sumber data itu. Nah, dengan statistik kita nanti bisa memilah dan memilih sumber data yang mana yang kita pakai. Ya, kalau kita punya produk 10 juta unit, apakah kalau kita mau melakukan evaluasi mengenai kualitas, apakah 10 juta unit itu akan kita periksa semuanya? Pasti itu akan mengangkat biaya yang sangat mahal. Maka dengan statistik nanti kita diberi petunjuk untuk menentukan sampel, ya, contoh, ya, contoh atau sampel. Tidak perlu harus 10 juta unit, mungkin kita bisa menggunakan 10% dari 10 juta itu atau menggunakan berapa tergantung dari teori statistik yang kita pakai nanti. Jadi kita nggak perlu meriksa semuanya. Ada namanya kontrol, namanya statistical control, tapi pengontrolan menggunakan statistik. Tidak perlu meriksa semuanya. Kalau meriksa semuanya juga bisa Pak. Selain sangat mahal juga berbahaya. Karena berarti kalau kita periksa semuanya nanti kadang-kadang ada produk yang kita periksa itu harus digunakan seperti misalnya mengecek lampu. Lampu itu menyala atau tidak. Berapa lama dia kemampuannya menyala. Nah, kalau sudah tes semuanya menyalakan sesuai dengan kemampuannya, berarti kan sudah akan bisa menjual produk. Nah, seperti itu. Bahkan dalam hal tertentu kadang-kadang kita menggunakan juga teori peluang ya. Nah, statistik untuk produk-produk tertentu, kadang-kadang kita tidak tes sendiri, tapi tesnya itu diserahkan kepada konsumen, sehingga perusahaan nanti menggunakan teori probabilitas nanti untuk manajemennya, yaitu nanti dia membuat yang namanya sistem garansi, ya, mesin garansi 3 tahun atau 5 tahun, ya, gitu. Karena perusahaan mungkin tidak percaya dengan karena tes yang dilakukan oleh perusahaan tadi mahal dan membahayakan produk itu malah justru. Nah, tapi sesuai dengan apa yang dia telah yakini di situ dengan teori kualitas, dia bisa memperhitungkan kalau nanti dia akan menyediakan berapa tahun dan berapa biaya untuk penggantian kendaraan atau mobil tadi yang rusak garansi tadi itu.
hitung pakai ilmu statistik, dan nanti dia bisa menyerahkan, oke, berarti dicoba negara itu boleh dilakukan oleh konsumen, jadi melalui garansi. Mesin itu juga 3 tahun, di 3 tahun beres ya udah selesai terus dari milik konsumen, dan kita tidak peduli lagi gitu ya sebagai konsumen. Paling yang diharapkan menyediakan perusahaan karena itu di atas sudah kemampuan yang kita garansi. Jadi itu semuanya menggunakan statistik. Ya. Jadi saudara ini, ya, saudara jangan menyebutkan statistik itu. Statistik itu alat yang sangat penting dalam bisnis. Ya. Hampir semua data yang kita terima sekarang ini kebanyakan itu hasil dari instrumen statistik. Ya. Nah, saudara melihat mungkin di pasar modal ada indeks harga saham, itu juga statistik. Ya, sudah lihat laporan dari pemerintah itu hampir semuanya juga statistik. Di pemerintah ada Biro Pusat Statistik. Semua laporan yang di pemerintah harus melalui mereka. Kebanyakan itu ya, sumber-sumber yang paling kredibel dari data itu ya dari Biro Pusat Statistik. Nah, itu kenapa? Itulah alat ilmu yang memudahkan kita kemudian untuk mengumpulkan data, mengolah data, dan menggunakan data yang dianggap dan secara ilmiah itu bisa mewakili dari semua objek yang ada. Tanpa kita harus meneliti semua objek itu. Tapi statistik itu sebenarnya begitu. Nah, statistik itu nanti ilmu untuk membaca data yang sedikit tapi diperuntukkan untuk semuanya. Makanya juga ada parameter, ada sampel di situ ya. Nah, modelnya. Jadi kita dengan sampel itu kita bisa menggunakan untuk mengadjustment populasi. Kalau namanya kita mengatakan bahwa orang Indonesia ini tingkat rata-ratanya itu katakanlah pendapatannya $5.000, maka dengan $3.000 itu kita bisa termasuk negara yang sudah mulai mencapai negara menengah, bukan lagi negara miskin gitu ya. Nah, itu sebagai adjustment mewakili semua masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia itu seperti itu. Itu statistik. Tapi kalau kita menunjukkan tidak mungkin karena rata-rata, tadi kita harus paham bukan itu rata-rata, tapi tidak semua orang memiliki penghasilan seperti itu. Itu pemahaman kita terhadap statistik karena itu mewakili untuk keseluruhannya dulu kan. Nah, nanti apakah kemudian seberapa penyimpangannya dari 5.000 tadi, nanti kita bisa lihat deviasi standarnya, ukuran-ukuran yang penyimpangannya itu. Ya, kita akan lihat apakah Indonesia itu negara yang sudah makmur secara merata dengan 5.000 itu merata atau tidak merata, atau bahkan mungkin ada penghasilan sangat tinggi sekali, lalu ada yang sangat rendah sekali. Itu akan kita lihat ini dari deviasi standarnya. Dari ilmu statistik juga kita terbantu ya untuk analisis seperti itu. Nah, maka data yang kita pakai adalah data yang baik menurut kriteria statistik tadi. Ya, itu seperti itu. Nah, setelah itu baru data itu kita pakai untuk model-model kita yang menggunakan model-model matematika. Karena data model matematika itu membutuhkan data nanti. Data yang kita pakai harus data yang baik. Ya. Nah, ini penting sekali, saudara. Jadi nanti silahkan, saudara pengen jadi ahli dalam bisnis dengan kualifikasi sarjana dan sudah akan bisnis dengan ilmu pengetahuan, bukan berbisnis dengan ala-ala Mbah Dukun gitu ya. Nah, sudah harus menyadari ini kepentingan dari ilmu statistik dan karena kenapa di ilmu ekonomi itu ilmu sosial sebetulnya, tapi diajarkan matematika. Bahkan ahli ekonomi itu pasti kebanyakan nanti ahli matematika dari statistik. Ya, statistik dan matematika itu dipelajari lagi dalam ekonomi itu ada ekonomi sebab matematika ekonomi di semester pertama 2 itu ya. Dan statistik, karena saat itu ada beberapa mata kuliah nanti. Nah, itu kenapa? Karena pentingnya. Bahkan penerapan matematika seperti dari population research itu sebenarnya juga penggunaan matematika. Dan hampir semua mata kuliah yang berbau manajemen dan ekonomi itu tidak lepas dari dua ini. Ya. Jadi kalau saudara pengen ahli-ahli manajemen, logika pikir saudara harus mengarah pada logika statistik dan matematis.
Selain tentu saja tetap harus punya logika mental model tadi yang berkembang berkaitan, tidak semua persoalan diselesaikan secara matematika ya. Tapi logikanya bisa kita pakai. Mungkin kadang-kadang merumuskannya aja yang susah. Oke, itu yang peranan dari statistik dan matematik dalam analisis masalah kita. Lalu kalau kita sudah memilih, pilih yang mana? Pendekatan kualitatif atau kuantitatif? Kalau sudah ingin mudah dan cepat, maka sudah bisa menggunakan model matematika. Karena yang kita jelaskan kemarin dengan model matematika atau kualitatif itu tidak harus saudara sendiri yang membuat keputusan. Itu bisa kita serahkan kepada komputer atau kepada karyawan kita yang sudah tahu cara menggunakan model itu. Nah, saya tidak perlu harus mengambil keputusan sendiri. Jadi bisa lakukan desentralisasi. Sehingga keputusan bisa lebih cepat. Karena keputusan lebih cepat, pelaksanaan menjadi lebih cepat. Jadi kalau memang diperlukan, ya buatlah keputusan itu menjadi dengan model-model yang ada. Kalau bisa semakin banyak keputusan yang orang ambil melalui model, itu akan semakin menggerakkan kecepatan bisnis saudara. Dan sekarang ini dalam era globalisasi yang penuh dengan era informasi ini dan teknologi, informasi berkembang sedemikian cepatnya, maka kecepatan dalam bisnis itu menjadi sangat penting. Nah, dan saya lihat perusahaan-perusahaan yang sangat besar sekarang di sistem penggajian kita menggunakan komputerisasi. Ya, coba bayangkan sudah punya perusahaan dengan puluhan ribu karyawan tersebar di seluruh dunia, akan jutaan karyawan mungkin itu tersebar di seluruh dunia. Bagaimana sudah bisa bagian penggajian, menghitung gajinya dan sebagainya, itu perhitungan mungkin nggak terlalu rumit, ya, tapi begitu banyaknya karyawan yang harus dihitung gajinya, gitu kan, dengan variasi yang banyak dari sisi hadiah yang harus dihitung berbeda-beda, dari variabelnya banyak sekali, ya, dari sisi pangkatannya, dari sisi pengalamannya, dari sisi prestasinya, banyak sekali yang harus dihitung dalam penggajian itu. Nah, kalau sudah menggunakan model, semua variabel itu bisa diwujudkan dalam matematika, nanti dihitung dengan mudah oleh komputer, dan komputer bisa lakukan secara otomatis. Asal saudara bisa menyediakan sistem informasi yang bisa diakses oleh komputer itu, sehingga komputer itu bisa menjalankan programnya dengan baik. Maka dibangunlah sistem informasi manajemen yang digunakan untuk mengambil keputusan, dan keputusan bisa menggunakan model matematis, model statistik, dan model-model atau model otomasi untuk ya, itu tidak ada itu kalau diminta untuk memilih yang mana. Nah, sisanya nanti masih banyak pasti masalah-masalah yang kadang-kadang tidak bisa diselesaikan oleh model. Seperti umumnya masalah-masalah perburuan, pekerjaan, seperti kita tahu ada demo apa namanya, kerja karena dipicu hal tertentu yang kadang-kadang itu di luar perhitungan kita. Jadi begitu saja lah. Hal yang seperti itu kadang modelnya belum ada, atau kalau dibuat nanti akan jadi terlambat ya masalah itu. Karena perlu itu seorang manajer menghadapi krisis-krisis seperti itu, namanya krisis model yang masalah yang muncul tiba-tiba tanpa diperhitungkan ya. Itu pasti membutuhkan kemampuan manajerial untuk menjelaskan masalah-masalah yang seperti itu, yang kemudian kita kenal dengan metode heuristik dari itu. Oke ya, itu. Nah, model-model itu bisa digunakan untuk apa? Ya. Nah, model-model pengambilan keputusan ini yang terkomputerisasi dan sebagainya itu biasanya itu dalam bentuk model yang tertutup. Jadi semua kondisi itu sudah diperhitungkan di situ, lalu tidak ada lagi kondisi-kondisi yang terlupakan, gitu ya, terlewatkan menurut model itu. Karena itulah keterbatasan model itu, karena modelnya tertutup, sehingga kalau ada perubahan kondisi di luar sana itu, maka model itu tidak akan bisa memperhitungkan, kecuali model itu nanti diberikan sensitivitas analisis, ya, untuk apa? Untuk menerima perubahan situasi dan
kondisi. Dan evaluasi kondisi itu bisa ditangkap secara otomatis melalui komputer dengan segala macam teknologinya sekarang ini, dengan sistem teknologi yang sekarang ini, di sistem robotik itu kalau manusia kamera sudah ada, segala macam sensor-sensor yang ada itu bisa menangkap kondisi-kondisi yang berubah, kondisi suhu yang berubah. Sederhana aja begini, sudah bayangkan tuh AC ya. Nah, AC itu bisa mengambil keputusan sendiri untuk mengatur dirinya. Apakah dia akan terus mendinginkan ruangan atau berhenti. Kenapa? Karena dia punya sensor termostat namanya. Nah, termostat itu akan membaca suhu yang ada di luar. Kalau suhunya sudah dingin sesuai dengan yang kita program, ya, kita ingin program 25 derajat Celcius, lalu AC itu kita hidupkan, maka kemudian AC itu akan terus hidup sampai suhu ruangan itu mencapai 25 derajat. Itu dibaca oleh siapa? Kok tahu dia 25 derajat? Nah, dibaca oleh termostat tadi itu. Jadi dia seperti punya mata gitu ya. Jadi punya kulit yang bisa merasakan dinginnya gitu. Dan bisa mengukur dengan tepat berapa suhunya. Nah, seperti ya termometer suhu tubuh itu, maka disebut termostat. Suhu termo itu termal ya. Termal itu panas ya. Dia mengukur panas dinginnya itu ruangan. Sehingga dia bisa akhirnya berhenti dia, gitu berhenti AC-nya itu. Hidup sampai nanti kemudian dia akan hidup lagi ketika nanti suhu ruangan itu sudah di atas 25 derajat. Nah, ini contoh bagaimana kemudian model itu bisa membaca situasi kondisi yang berubah. Kalau memang sudah diciptakan seperti itu, otomatis nanti model ini juga bisa membaca situasi kondisi yang berubah. Tapi tetap saja yang bisa dibaca itu ya sudah yang ditentukan oleh program dan oleh alat yang ada di situ. Tidak bisa dia membaca yang lain, namanya situasi kredit. Oh, dia harusnya satu ruangan ini untuk AC yang sekian itu hanya bisa digunakan untuk 5 orang. Itu ternyata itu 10, ada 20 orang yang masuk ruangan itu. Dia nggak akan bisa membaca itu karena di AC yang biasa itu dia tidak ada untuk menghitung jumlah manusia yang masuk. Dan dia harus menyesuaikan AC-nya itu sesuai dengan jumlah manusia yang masuk. Yang bisa lakukan adalah melalui suhu tadi itu. Otomatis kalau manusia yang banyak yang masuk itu berarti kan suhu akan cepat memanas. Nah, maka dia nanti akan menyesuaikan dengan cepat dengan pemanasan tadi itu, dia akan bereaksi untuk menghidupkan lagi AC-nya terus-menerus. Jarang mati gitu ya kira-kira, dan akhirnya itu menjadi lebih tidak hemat listriknya karena dia terus-menerus hidup. Nah, itu makanya kalau saudara pengen pada tahap tertentu, kadang-kadang AC itu sudah nggak bisa lagi mendinginkan ruangan karena kemampuannya itu dia dibatasi oleh PK-nya itu ya. Maka untuk ruangan yang seperti itu harusnya AC-nya menggunakan PK yang lebih besar. Dan ini perlu adjustment manusia itu untuk penggantian AC seperti itu. Itu contoh bagaimana model itu bisa bekerja dengan sistem yang tertutup, tapi tetap juga bisa membaca situasi dan kondisi. Asal model itu tapi diberikan. Jadi makanya kecanggihan dari model ini tergantung dari penciptanya itu, apakah dia bisa berdiri masa depan dengan lebih baik, lalu situasi kondisi akan berkembang seperti apa, sehingga dia bisa menciptakan model yang bisa mengantisipasi semua perubahan yang ada itu. Nah, itulah makanya kecanggihan dari kreativitas seorang pembuat model dan perumus program itu akan diberikan di sini. Nah, salah satu contoh dalam bisnis ya, dalam bisnis. Tahun 70-an, 80-an itu sudah berkembang sebetulnya ide-ide orang yang kreatif dengan pengungkapan pelayanan yang namanya otomat. Di Amerika itu ada namanya restoran otomat. Nah, yaitu restoran yang melayani konsumen tanpa harus ketemu dengan orang. Jadi semuanya melalui mesin. Waktu itu restoran itu tidak bisa bertahan dengan munculnya berbagai macam gerai-gerai makanan siap saji dan sebagainya yang memang justru walaupun dia menggunakan mesin tapi tetap pelayanan dengan manusia. Karena mungkin manusia itu lebih senang kalau dilayani dengan manusia daripada robot gitu ya.
Nah, tapi coba sekarang perhatikan ya, dan era yang seperti sekarang ini justru kan menjadi kebalik lagi kan, orang terpaksa tidak boleh ketemu dengan manusia. Nah, akhirnya apa? Sekarang ini otomat itu dihidupkan kembali. Tapi sudah perhatikan, dulu ketika itu dipakai selain tidak dilayani manusia, ada kelemahan dari sistem otomat, yaitu kelemahan sistem. Dia hanya bisa membaca koin, uang logam ya. Sistemnya itu tidak bisa membaca uang kertas, sedangkan harga makanan itu sekarang ini dengan adanya inflasi sudah seharga lebih dari $1. Sedangkan uang koin itu kebanyakan di Amerika itu menggunakan pecahan yang di bawah $1. Jadi kalau sudah mau membayar uang $5 untuk makanan itu, harus menjaga terlalu banyak koin. Itu membuat susah karena $5 dalam bentuk koin sen itu, wah itu banyak sekali nanti. Akhirnya orang malas untuk membeli makanan melalui gerai otomatis itu tadi karena harus menggunakan uang koin yang banyak tadi. Itu selalu kelemahan sistem itu yang tidak mendeteksi adanya perubahan harga ya dari satu makanan yang terus melonjak karena inflasi. Nah ini kalau sistem itu sudah diciptakan dengan membaca kondisi seperti itu sehingga disediakan sistem pembaca uang kertas atau bahkan seperti sekarang ini uang elektronik, gitu. Kalau menggunakan uang elektronik maka mesin otomatis itu kan nggak ada masalah pada waktu itu. Dan sekarang ini ternyata itu dihidupkan kembali dan sangat menjadi tren baru di Amerika dengan merubah tadi alat pembaca uangnya tadi dengan menggunakan sistem pembayaran elektronik yang sekarang lagi ngetren juga kan, sudah siap gitu kan. Dan itu nanti harus seperti itulah. Kalau sistem itu nanti mau membaca masa depan lalu dia mengantisipasi perubahan masa depan, maka dia akan bisa eksis. Nah, jadi itu adalah merupakan model ya. Jadi yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah yang ada. Nah, ini sudah lihat model-model yang ada itu bahkan sekarang ini akhirnya bisa digunakan bukan hanya untuk kepentingan menyelesaikan masalah-masalah yang rutin sehari-hari, tapi juga bisa menjadi alat yang digunakan untuk menganalisis model-model pengambilan keputusan yang sifatnya strategis. Karena perkembangannya tadi itu ya, perkembangan alat modelnya sebetulnya. Nah, ya berarti ada penentuan sasaran organisasi juga bisa dibantu dengan menggunakan model. Kebijakan dasar, pemilihan lokasi pabrik, seperti kemarin kita sudah jelaskan dengan keterangan lokasi ya. Perencanaan dampak lingkungan, penyusunan anggaran yang tidak bersifat rutin. Nah, itu kemudian bisa mulai dipecahkan dengan model-model ini. Nah, sekarang muncul berbagai model untuk itu ya. Nanti saya tinggal belajar aja gitu ya. Sudah ada di mana, dalam profesi apa, maka sudah browsing di komputer model-model yang cocok untuk itu, maka saudara akan dapatkan itu. Nah, tinggal sudah beli aja modelnya, memang kadang-kadang ya harus dibeli kalau model-model yang bagus ya. Nah, untuk yang sifatnya teknis, taktis juga jelas itu malah lebih baik fungsinya dia ya, karena memang itu model-model ini pertama kali ciptakan hal yang sifatnya teknis ya, lalu berkembang menjadi hal yang sifatnya strategis. Ya, perencanaan keuangan, ya, perencanaan tenaga kerjaan, nah, reka bangun tata ruang pabrik, layoutnya, penyusunan anggaran rutin dan sebagainya. Nah, untuk sifatnya rutin, ada kredit, media yang paling tepat untuk promosi, penjadwalan produksi, pengendalian persediaan dan sebagainya. Ini berbagai macam masalah. Tapi akhirnya sekarang ini model-model yang berkembang ini secara kesimpulannya bisa dimanfaatkan hampir di semua masalah. Ya, hampir semua masalah, tidak semua masalah. Ya. Oke, itu penerapan dari model. Kita masih punya waktu sekitar 15 menit ya. Nah, teknik-teknik yang digunakan apa saja? Ya.
Jadi ada teknik statistik. Nah, teknik statistik ini karena dia itu statistik ini kan menyajikan data ya, mengolah data dan memberikan informasi mengenai data yang telah diolah itu tadi, sehingga nanti informasi yang ada itu bisa digunakan lebih lanjut oleh pengambil keputusan. Ya, dia bisa melakukan pilihan-pilihan tertentu. Contohnya begini, kalau saudara mempunyai pabrik membuat bolam lampu gitu ya, lalu saudara nanti dari hasil uji statistik dan kontrol tadi itu sudah melihat bahwa bola lampu saudara itu setelah dites, katakanlah dia memiliki durasi atau daya tahan itu 6.000 jam tanpa diputuskan aliran listriknya. Tapi ternyata ketika kita lihat tidak semua hasil itu menunjukkan 6.000. Ada yang 6.000, ada yang kurang, ada yang lebih gitu kan ya. Ada yang kurang lebih kan. Tapi di rata-ratakan itu 6.000. Ya, nah, sekarang pilihannya adalah saudara berani nggak nanti saudara akan menentukan bahwa saudara bisa menjamin bahwa lampu saudara itu bisa hidup sampai 6.000 jam terus-menerus dihidupkan. Itu pilihan saudara, berani. Karena sudah begitu lalu saudara ciptakan tadi sistem garansi 6.000 jam. Kalau sebelum 6.000 jam itu mati, lalu saudara akan ganti yang baru. Nah, itu keputusan yang harus saudara ambil itu. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan uji statistik. Nah, kenapa saudara berani? Kadang ada yang kurang, ada yang lebih kan juga. Jadi saudara sudah menganalisis secara statistik margin of error-nya, lalu kita cek dengan hipotesis apakah selisih yang ada itu nanti mengarah kepada nilai kepercayaan yang sekian persen, namanya 99% benar atau 90% tidak seperti itu. Kalau sudah percaya bahwa nggak apa-apa, kita kalau saya pengen pokoknya 99% itu data itu menunjukkan ke arah tingkat kepercayaan seperti itu 99%. Kalau 99% saya berani, karena nanti berarti kita 1% itu kita perhitungkan dalam harga sudah masuk dalam biaya garansi tadi. Nanti kita ambil keputusan bahwa oke, apa-apa kita putuskan sekarang kita memilih untuk kasih garansi 6.000 jam. Nah, itu adalah hasil keputusan yang menggunakan statistik. Ya. Nah, kemudian bisa juga menggunakan matematika tadi kan. Nah, ini dengan program matematika ini kita bisa mencari nilai tertinggi, nilai terendah atau optimasi namanya, maksimisasi atau minimisasi dalam kondisi-kondisi tertentu. Sekarang dalam kondisi yang sekarang ada di dalam perusahaan kita akan dapatkan keuntungan maksimal berapa? Nah, itu bisa kita hitung itu dengan program atau matematika lalu dengan metode optimasi, sehingga kita bisa menentukan maksimal kalau kita akan menghasilkan keuntungan namanya 100 miliar tahun ini, besar ya. Dengan catatan kita harus memproduksi jenis produk A sekian, jenis B sekian, dan sebagainya. Akan ditentukan seperti itu. Lalu kita kan bisa nggak kita lakukan itu? Nah, gitu kan? Kita dibantu untuk itu. Dan sebagainya. Itu namanya optimasi. Kan? Di tujuh kita bisa ngitung biayanya. Biaya yang paling rendah berapa? Yang kita bisa buat itu ya, untuk menghasilkan kebutuhan. Itu bisa kita lakukan. Nah, jadi ini juga ada sekarang juga berkembang namanya game teori ya, teori permainan ya. Nah, itu ketika saudara mempunyai masalah yang kemudian bisa direkayasa menjadi seperti permainan sepak bola, seperti permainan catur gitu ya. Ada banyak pemain di situ game teori ya. Ada 2 pemain, ada sekian pemain gitu. Itu ada berbagai macam teori, nanti ada zero sum game, 2 zero sum game ya, ada n zero sum game, 7 sum game, ada pemain itu hanya ada via, ada sekian pihak.
Itu ada teori-teori yang mengajarkan kita untuk gimana kita nanti memasukkan apa namanya visi kita itu dalam teori permainan, lalu kita akan bisa melihat apakah kita itu akan ada yang dalam posisi yang menang atau dalam posisi yang kalah. Nah, kalau kita menang berapa, kalau kalah berapa, lalu kita bisa hitung sehingga kita bisa membuat perencanaan dengan lebih baik. Ya, itu. Nah, secara umum berbagai hal bisa dikaji dalam teori yang seperti ini. Tujuannya ingin mencapai apa, kekuatan organisasi seperti apa, kelemahannya seperti apa. Nanti kan kita tahu, oh kita kalah, jadi kita lemah di mana, dan sebagainya. Oh kita menang, nanti kita tahu kekuatan organisasi. Kalau dia yang menang, berarti kan kita sudah yang kuat, dan sebagainya. Jadi ada peluangnya bagaimana. Dari mulai itu kita bisa baca. Nah nanti produknya sudah akan belajar itu ya, nanti di game theory ada di operational research itu ya, nanti kita pelajari mengenai game theory. Saja yang kita pelajari ya dasar-dasarnya saja, karena kita akan banyak bahas teknikal ya. Kalau sudah pengen belajar lebih canggih lagi, ya khusus belajar operational research di bidang-bidang teknikal, itu mungkin di teknik industri, di pasca sarjananya nanti mungkin akan belajar khusus mengenai operational research, itu boleh silahkan ya, kalau tahunnya dalam berarti ya ada bidangnya. Nah, kalau di manajemen ya karena kita hanya satu mata kuliah, satu kita SKS yang terbatas, yang kita pelajari itu sudah mengenai metode yang mendasar-dasar saja ya. Nah, teori urusan dengan kriteria ganda ini banyak ya, tujuannya berbeda, tujuannya tidak hanya satu, ya kan? Nah, kriterianya juga berbagai macam, ya. Nanti juga ada teori yang kemudian masuk nanti biasanya kalau semakin beraneka-ragam semakin susah, nanti bisa kita menggunakan bahkan yang kita sebut sebagai teori simulasi, ya kan? Seperti itu. Oke, itulah berbagai macam apa namanya teknik atau model yang bisa kita gunakan dalam yang sifatnya matematis ya. Nah, kemudian kalau kita kelompokkan lagi nanti menjadi rational research, nanti akan kita lihat berbagai macam metode juga nanti ya. Statistik juga ada berbagai macam metode juga, itu sudah pelajari dalam mata kuliah masing-masing. Statistik sudah satu deskriptif, ya, Anda memparkan data. Ada statistik inference yang bisa digunakan untuk melakukan preferensi atau kesimpulan tadi. Ya, sampai mana sudah akan belajar, tergantung dari kemampuan saudara. Jadi di kita juga diajarkan dua-duanya itu, deskriptif dan inference itu diajarkan. Satu itu deskriptif, satu dua itu inference ya. Nah, ini seperti itu. Nanti di analisis yang teknik optimasi operational research juga diajarkan namanya model-model yang itu kondisi yang pasti. Angka-angkanya itu tidak hanya satu ya, tidak ganda ya. Tapi ada juga nanti dengan kriteria ganda dengan data itu yang bisa berubah-ubah. Tidak hanya satu, ada perlu yang pakai kemungkinan itu ya. Ada teknik yang namanya teknik yang probabilistik ya. Bahkan dalam kondisi yang tidak pasti pun yang kriterianya tidak jelas itu juga bisa. Ada teknik yang namanya teknik uncertainty ya, teknik yang tidak pasti. Nah, yang pertama kali perlu kita bahas untuk penerapan teori dan metode yang ada itu, karena ini melakukan sistem, berarti sudah harus paham betul mengenai sistem, unsur-unsur sistem seperti apa dan ruang lingkup sistem seperti apa itu dipelajari, sudah belajar lah. Kalau sudah mau baca di buku saya itu di manajemen itu ada yang namanya pendekatan sistem, itu sudah lengkap saya jelaskan di situ sistem itu seperti apa, sistem buka, sistem tutup, dan ada komponen sistem dan sebagainya yang saling mengkait dan sebagainya, itu perlu dipahami itu betul mengenai sistem itu. Kalau kita nanti buat model itu kan nanti harus mengacu pada sistem yang